Ani dari Texas. Dia seorang yang sudah tua. Pada suatu saat dia ingin mencangkul akan kebunnya. Tidak seperti biasa karena pada saat itu adalah sesuatu panas yang terik di mana kekeringan terjadi di negara bagian Texas ini. Maka dari itu petani ini berusaha untuk mencangkul, tetapi karena dia sudah tua, maka dari itu tidak dia bisa lakukan lagi. Maka dari itu dia stop, berhenti. Dia mencangkul akan ladangnya. Petani ini menuliskan akan sebuah surat, karena tidak seperti biasa. Biasanya dia bekerja bersama-sama dengan anaknya. Seorang anaknya yang lebih mudah saya katakan yang bernama Boso. Saya percaya nggak ada yang namanya Boso di tempat ini. Ya. Seorang anak yang namanya Boso yang biasa membantu akan orang tuanya. Tetapi pada saat itu dia sedang dipenjarakan, saudara. Karena dia dituduh sesuatu yang dia lakukan. Dia sebagai orang yang tertuduh. Karena Boso tidak bisa membantu akan ayahnya, dan ayahnya tidak bisa mengerjakan akan ladangnya. Maka dari itu, ayah ini menuliskan surat kepada Boso. Dia menuliskan, Boso, aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan lagi. Tahun ini mungkin aku tidak akan mendapatkan sesuatu tuaian, dia katakan. Karena aku tidak bisa mengerjakan akan ladangku, aku tidak bisa menanami akan ladangku. Dan saat ini adalah saat kekeringan di Texas, dia katakan. Dengan singkat, Boso yang ada di penjara, dia menuliskan balik kepada ayahnya. Boso berkata, beberapa hari kemudian ayahnya menerima akan surat itu. Dia berkata, Dad, please, don't try, dia katakan, jangan coba untuk mencangkul akan ladang kita, dia katakan. Jangan kamu cangkul ladang kita. Karena di situ aku menanam banyak sekali mayat. Boso menuliskan akan hal ini. Dan surat itu disampaikan kepada orang tuanya, yang mana orang tuanya membaca akan surat itu, ayahnya terkejut. And then the next morning, pagi hari sekitar jam 4 pagi, semua polis, semua FBI, kumpul semua di kebun daripada petani yang sudah tua ini. Mereka membawa segala peralatan, mereka membongkar akan semua kebun kepada petani yang tua ini. Dan akhirnya, karena mereka kecapean sudah waktu 4 sore tidak menemukan apa-apa, dan dia mengatakan kepada petani tua ini, I'm sorry sir, dia katakan. Saya sudah mengobrak-abrik semuanya dan saya tidak menemukan sesuatu apapun. And then, di dalam waktu yang bersamaan, ada surat lagi yang datang dari Boso. Dad, silahkan sekarang, tanamin, semuanya sudah tercangkul. Haleluya. Seringkali di dalam kehidupan kita seperti petani tua ini. Seperti petani yang tua tidak tahu apa yang akan dilakukan. Seperti petani tua ini mungkin kehilangan suatu harapan. Dia di dalam pengharapannya begitu hilang karena anaknya yang biasa membantu. Yang biasa membantu untuk memberesin akan ladangnya, untuk menanamin bersama-sama, untuk mencangkul bersama-sama. Tetapi anaknya tidak ada di situ. Maka dari itu sebagai ayah yang pada saat itu kehilangan seluruh harapan. Di dalam kehidupan kita sering mengalami akan sesuatu di mana kehidupan kita kehilangan suatu pengharapan. Tetapi di dalam kita merayakan akan Paskah ini, Paskah memberikan pengharapan kepada setiap daripada kita. Ada amin saudara. Kadangkala kita tidak tahu seperti apa yang dilakukan oleh Boso, sesuatu yang tidak masuk akal di dalam pikiran sebagai ayah.
Sebagai ayah yang mana dia mengerti bahwa anaknya tidak akan melakukan. Dia berada di penjara karena dia seorang yang mungkin hanya tertuduh. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Tidak ada orang yang dapat menolongnya. Tetapi apapun juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin saudara. Sesuatu berita daripada Paskah biarlah boleh memberkati akan kehidupan kita. Seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, aku sudah selesai. Ada amin saudara? No. Tuhan tidak mengatakan aku sudah selesai. God never said I'm finished. Kalau Tuhan mengatakan I'm finished, saudara dan saya tidak mengalami akan kehidupan lagi. Tetapi Tuhan berkata, it is finished. Amin. Yang finish pengerjaan akan keselamatan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak finish. Maka dari itu di atas kayu salib dia sudah tahu. Meskipun dia berkata it is finished. Mungkin orang memperhatikan that's it. Merupakan suatu joke. Iblis pada saat itu melihatnya kalau Tuhan Yesus bangkit. Karena pada saat Yesus disalibkan, iblis bersorak-sorai karena dia memikirkan bahwa kemenangan daripada iblis menyalibkan akan Yesus Kristus. Tetapi iblis tidak tahu apa yang akan terjadi seperti janjinya hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit. Ada amin saudara. Tuhan Yesus bangkit. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Yohanes, ada suatu cerita di sini. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Ada suatu cerita yang boleh membawa akan kehidupan kita semua. Karena di sini adalah sesuatu demonstration. Kalau saya boleh katakan. Suatu demonstration akan kematian. Di mana Tuhan ada di dalam kematian itu. Dan membawa suatu janji daripada Tuhan akan sesuatu kehidupan yang baru. Akan sesuatu di mana kuasa akan kebangkitan itu digambarkan di dalam, diberitakan sebelum Tuhan Yesus beberapa saat menjelang akan Paskah. Yesus memberitakan akan semuanya ini. Yesus melakukan akan semuanya merupakan suatu demonstrasi kalau saya boleh katakan. Di dalam ayat yang ke-17, di situ dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi setelah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau tidak ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dikatakan Marta mengetahui. Marta tahu. Sehingga dia berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat yang ke-27, jawab Marta, ya Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Sesuatu cerita pada saat itu, di mana kita boleh melihat
Bahwa sering kali di dalam kehidupan kita, kita mungkin tidak pernah memikirkan akan kematian. Tetapi di dalam cerita ini kita semua boleh mengucap syukur. Bahwa di situ kita boleh melihat akan Maria dan Marta di dalam sesuatu kehidupan di mana mereka berkabung, mereka sedih, mereka memikirkan akan kematian daripada Lazarus saudaranya. Saudara, mari kita bersama-sama pagi hari ini untuk kita boleh memikirkan bersama-sama bahwa di dalam kematian tidak peduli orang miskin, orang kaya, tidak peduli orang pandai, orang bodoh, setiap daripada orang mengalami akan kematian. Setiap daripada kita. Tidak peduli berapa umur kita. Mungkin dokter bisa memperpanjang akan umur kita. Tetapi setiap daripada kita seperti saya katakan, tidak peduli keadaan kita. Berapa banyak uang yang kita punyai. Berapa pendidikan yang kita punyai, berapa degree yang kita punyai. Tidak peduli apapun juga yang saudara dan saya mungkin punyai. Tetapi semuanya tidak bisa menyetop akan kematian. Ada amin saudara. Saudara nggak mengatakan amin, saudara either nggak percaya, atau saudara mungkin tertidur pada saat ini. Setiap daripada saudara akan mengalami kematian. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Marta sehingga Marta dan Maria sedih pada saat itu. Melihat akan kehidupan daripada Lazarus yang pada saat itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah terbaring mati. Bahkan Marta di situ berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau Engkau ada di tempat ini, kalau Engkau tidak terlambat datang, maka dari itu kematian itu dapat dihindari, tidak akan terjadi. Sesuatu yang mana Marta tahu, Marta mengerti akan sesuatu kebangkitan. Marta mengatakan di dalam ayat yang ke-20 berapa tadi? 1 dikatakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dia tahu. Bahkan dia tahu, katakan di dalam ayat yang ke-24, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit di akhir zaman. Marta tahu. Biarlah di dalam kehidupan kita, di dalam saat Easter ini, boleh mengingatkan kepada kita bahwa setiap daripada kita akan mengalami hal yang sama seperti Lazarus. Tetapi bedanya orang yang berada di dalam kasih daripada Tuhan. Seperti Lazarus, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Lazarus mengalami sesuatu kematian secara jasmani. Tetapi dia akan bangkit, mengalami kebangkitan pada saat Tuhan membangkitkan akan orang mati. Pada saat itu saudara, kita boleh di dalam kita membaca akan semuanya ini, kita boleh mengerti bahwa Yesus pada saat Marta mengatakan akan semuanya, Yesus melihat akan kesedihan daripada Marta. Dia memberitahukan bahwa Marta tidak meninggal. Dia katakan, Marta akan bangkit. Lazarus, thank you. Maka itu perlu seorang pembantu, saudara. Ya, seorang penolong, bukan pembantu, sorry. Ya, dia berkata kepada Marta bahwa Lazarus tidak mati. Lazarus hanya tertidur, dia katakan. Tuhan berbicara kepada Marta pada saat itu, bahwa Lazarus akan memperoleh kebangkitan. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup,
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. That is the difference. Orang berada di dalam Tuhan dan orang yang tidak di dalam Tuhan. That's why dikatakan, akulah kebangkitan. Di mana hari ini kita merayakan akan Paskah. Di situ kita melihat akan kebangkitan yang dikatakan Yesus menjelang akan kematiannya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sesuatu message yang diberitahukan, mungkin ke kita meminta akan kehidupan. Tuhan bisa memberikan akan kehidupan. Saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Jeffrey. Pada saat Jumat yang lalu, dia mengambil akan kitab daripada kitab Ibrani pasal yang ke-11. Di mana sesuatu cerita daripada orang-orang yang hidup di zaman di dalam Alkitab, orang-orang yang mana mereka berani mengorbankan karena iman. Meskipun mereka tidak mendapatkan, firman Tuhan katakan, saudara buka bersama-sama dengan saya. Dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan yang lebih baik bagi kita. Tuhan menyediakan yang lebih baik bagi kita. Orang yang begitu beriman, kalau kita mau untuk menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita menerima akan janji ini yang dikatakan Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Mungkin kita hanya meminta akan umur yang panjang. Mungkin Tuhan sanggup memberikan kepada kita. Mungkin melalui dokter, saudara diperpanjang umur kita. Tetapi Tuhan mengingatkan, di situ ada sesuatu yang lebih baik. Ada sesuatu yang lebih sempurna untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Dikatakan, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sesuatu yang saudara dan saya perlu untuk kita renungkan hari ini. Orang sering, tadi saya katakan kepada istri saya, sekedar bergurau, Mam, rumah udah di alarm belum? Dia katakan, oh sudah. Ya. Dia katakan, kenapa? Ya, kalau biasa seperti Easter, orang semua ke gereja. Maka dari itu maling pun tahu. Karena semua orang ke gereja, maka dari itu mungkin banyak rumah dibongkar pada saat orang-orang gak berada di rumah. Ya, saya hanya bergurau dengan istri saya. Tetapi inti yang saya ingin katakan, seringkali kita menghampiri akan Paskah, tetapi kita gak mengerti akan arti, akan kehidupan setelah kematian. Kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan, yang Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kesempurnaan. Yang sempurna itu yang Tuhan janjikan untuk kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Yohanes tadi, di dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26, yang mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Saudara dan saya yang menerima akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, saudara dan saya tidak akan mengalami kematian untuk selama-lamanya. Kematian yang hanya sementara, ada amin saudara. Sesuatu kehidupan di mana saudara dan saya akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Kuncinya. Lalu Yesus bertanya di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam pasal yang ke-11 kitab Yohanes. Dikatakan, percayakah engkau akan hal ini? Tuhan telah memberikan di dalam kehidupan kita
bahwa Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Tetapi Tuhan juga bertanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah setiap daripada kita akan kehidupan yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya? Tuhan mau untuk memberikannya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Berapa banyak menginginkan akan kebangkitan? Berapa banyak menginginkan akan kebangkitan, saudara? Amin. Saudara dan saya akan mengalami sesuatu kebangkitan. Dan kuncinya, tadi saya katakan, apakah kita percaya? Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, dan dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah engkau gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata, ya, jangan kita gelisah. Jangan kita gelisah. Dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Janganlah problem membuat saudara dan saya gelisah. Ada amin. Janganlah even sakit penyakit membuat saudara dan saya gelisah. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Untuk setiap daripada kita, boleh kita percaya kepada Dia. Dia yang mati dan bangkit. Biarlah Dia satu-satunya yang saudara dan saya boleh percaya. Seringkali kita percaya pada saat kita melihat. Mungkin seringkali kita percaya kalau kita ini boleh merasakan. Mungkin kita boleh percaya, thank you. Diberkati, haleluya. Seringkali kita percaya kalau kita melihat. Seringkali di dalam kehidupan kita juga kalau kita percaya kalau kita sudah memegang. Kita percaya kalau kita boleh merasakan. Seringkali kita percaya kalau kita sudah mendengar bahkan. Mungkin karena kita mendengar, oh ini suara istri saya. Kita percaya. Tetapi saya ingin katakan, kepercayaan yang demikian hanyalah kepercayaan yang mana saudara tahu di dalam sesuatu hal yang sementara. Saudara tahu apa yang saudara percaya saat hari ini. Saudara pada saat masuk ke tempat ini, saya percaya tidak ada yang ngecek setiap kursi yang saudara dudukin. Ada yang saudara mau duduk, saudara cek dulu? Tentunya enggak ada. Saudara duduk hanya langsung duduk, apalagi kalau saudara sudah terlambat. Saudara duduk hanya selalu langsung duduk karena saudara mempercayakan pada kursi. Tetapi saya ingin katakan, mungkin kursi ini berapa tahun lagi sudah enggak ada. Mungkin kita mempercayakan akan tempat ini. Tempat ini mungkin berapa tahun lagi juga sudah enggak ada. Mungkin saudara mempercayakan apa yang saudara punyai. Yang saudara bisa raba, which is your money. Tapi mungkin sebentar lagi uang saudara juga sudah enggak ada. Mungkin saudara mempercayakan akan mobil yang saudara kendarain. Saudara mobil meskipun saudara baru, belum tentu tomorrow membawa saudara ke tempat ini. Ada amin saudara. Seringkali di dalam kehidupan kita mempercayakan kepada sesuatu. Sesuatu yang sebenarnya hanya sementara. Kita sering tidak dibukakan akan mata kita, tidak dibukakan akan pikiran kita, tidak dibukakan akan hati kita. Melihat sesuatu yang mana yang sempurna, yang selama-lamanya, yang eternity. Di dalam kehidupan kita hanya berpikir yang sementara, oh ya paling sebentar mati, tetapi kita nggak tahu bahwa kita
Kalau kita mati, mati di dalam kekekalan. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, kita hidup di dalam kekekalan. Ada amin, saudara. Seringkali kita tidak menyadari akan hal ini. Seringkali kita mempercayakan kepada hal-hal yang temporari. Mungkin saudara mempercayakan kepada saya hanya temporari. Mungkin saudara mempercayakan kepada orang tua saudara hanya temporari. Mungkin saudara yang sangat mempercayakan kepada anak saudara, bahwa anak saudara akan membawa di dalam kehidupan masa depan saudara. Semuanya hanya temporari. Percayakan. Oleh sebab itu dikatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah dengan apapun juga. Jangan gelisah dengan sakit penyakit. Jangan gelisah dengan apa yang mungkin saudara tidak dapatkan saat ini. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, juga kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, kita mempercayai akan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus membawa saudara dan saya akan kehidupan yang selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus enggak bangkit saudara, saya percaya saudara pun dan saya tidak akan mengalami akan kehidupan. Ada amin saudara. Oleh sebab itu, kalau saudara belajar di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudara bisa lihat. Dikatakan di dalam ayat yang berapa ini? 23 dan 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi memang tidak mungkin. Allah mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan selama-lamanya mati. Itu sudah tidak mungkin. Karena kematian itu bagi Yesus hanya kematian yang sementara selama dia masih berada di dunia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menanggung keselamatan saudara dan saya, menanggung segala dosa-dosa kita. Ditanggung di atas kayu salib. Dia harus mati karena saudara dan saya sebenarnya harus mati. Oleh sebab itu Yesus menanggung akan semuanya. Dan dia harus mati. Tetapi Allah mengatakan bahwa tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Tidak mungkin dia bisa terus selama-lamanya di situ. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Tidak heran saudara. Tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata ataupun firman Tuhan berkata di dalam kitab Para Rasul pasal yang keempat. Yang mengatakan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat sebut kecuali nama Yesus. Ada amin saudara. Karena dia satu-satunya yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Iblis memikirkan sesuatu kematian. Iblis memikirkan bahwa Tuhan Yesus akan finish pada saat dia disalibkan. Tetapi merupakan sesuatu, kalau saya boleh katakan, iblis gak mengerti akan pikiran daripada Allah. Iblis mengerti. Yesus. Oleh sebab itu Yesus dicobain, iblis tahu karena dia sebagai manusia. Ada amin saudara. That's why iblis mencobain. Karena sebagai manusia. Yesus mengalami lapar, mengalami kesakitan. Iblis mencobain semuanya. Tetapi iblis tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran daripada Allah. Daripada rencana daripada Allah yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahwa Tuhan sudah merencanakan akan kebangkitan itu. Bahkan 5.000 tahun
sebelum Tuhan Yesus sudah diberitakan akan kebangkitan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memikirkan bahwa dia akan mati. Dikatakan di antara the richest, orang-orang kaya dikatakan. Oh, bukan orang-orang kaya, orang kaya dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 53. Ya. Siapa sih orang kaya? Ada yang tahu? Yang dikatakan di dalam kitab Yesaya, kalau saudara membaca, sudah diberitakan. Ya, kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya 53, itu semua adalah cerita daripada penderitaan daripada Yesus. Sesuatu yang luar biasa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 53. Di situ dikatakan ayat yang ke-9. Mungkin di dalam bahasa Indonesianya sangat berbeda, sedikit beda, ya. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa ditayangkan di dalam bahasa Inggris. Saya ingin menjelaskan sedikit, ya, mungkin tadi saya lupa memberikan. He was assigned a grave with the wicked, ya, with the rich. Who is the rich? Siapa yang kaya? Yang kaya adalah Yusuf Arimatea. Next time kalau saya ada kesempatan, saya ingin menyampaikan akan hal ini. Seorang yang kaya yang dipakai oleh Tuhan, yang mempunyai kubur jauh daripada rumahnya, yang mana kubur itu disediakan seharusnya untuk dia, tetapi dia berikan, dia berani meminta kepada Pilatus. Sebenarnya semua murid pada saat itu dalam kehidupan ketakutan. Tetapi Yusuf Arimatea, seorang yang berani mengambil akan risiko karena dia percaya, karena dia adalah murid Tuhan, karena dia tahu bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Kalau Tuhan Yesus hanya sekedar terus berada di kayu salib, dan mungkin tidak ada orang yang tahu di mana kubur daripada Yesus, maka dari itu berita firman Tuhan tidak akan ada sampai saat ini. Orang akan mengatakan itu bukan kubur daripada Yesus. Tetapi Yusuf Arimatea, saudara dan saya perlu mengucap syukur kepada dia. Karena firman Tuhan katakan, Yusuf Arimatea menguburkan akan Yesus. Dan disitulah semua orang tahu bahwa Yesus dikuburkan. Kalau saudara memperhatikan bahwa kuburnya dijaga. Kubur Yesus dijaga karena mereka tahu. Dan di situ kita mengucap syukur. History mengatakan, sejarah mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kubur di mana tempat Arimatea. Tanpa ada Arimatea mungkin orang takut semuanya, nggak tahu kuburnya Yesus di mana. Sehingga orang bisa memutarbalikan, tetapi kita mengucap syukur akan kebenaran. Janji daripada kitab Yesaya, pasal 53, yang sudah diberitakan jauh-jauh hari tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita tentunya mengucap syukur akan hal ini. Amin, saudara. Intinya, apakah kita mempercayai? Apakah saudara dan saya percaya akan kebangkitan daripada Tuhan? Tuhan yang sanggup juga membangkitkan akan kehidupan saudara dan saya. Biarlah setiap daripada kita boleh percaya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab tadi Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama katakan, jangan kamu gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tadi saya sudah katakan, tidak salah saudara, kalau saudara dan saya mengatakan bahwa dia the only way. Ada amin saudara? Karena dia adalah jalan. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat
menuju kepada Bapa. Ingat 2 minggu yang lalu, banyak jalan menuju ke mana? Siapa yang katakan? Irfan? Katakan, banyak jalan menuju ke Roma. Kalau bersama dengan Yesus. Banyak jalan menuju ke surga, saudara. Ya, kalau bersama dengan Yesus. Ya, banyak jalan menuju ke surga. Saya percaya. Karena kita yang di sini jalan langsung bersama Yesus. Kita yang di Indonesia jalan langsung bersama dengan Yesus. Banyak jalan menuju ke surga bersama dengan Yesus. Karena dia adalah jalan. Dia adalah jalan, dia katakan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 43 ayat yang ketiga. Silakan Jufon. Yang dikatakan di situ. Ada? Ya, kok belum keluar? Ya, oke. Send forth your light and your truth. Let them guide me. Let them bring me to your holy mountain. Tuhan yang akan membawa kita. Kebenaran, maka dari itu Tuhan katakan, I am the way, the truth and his light. Tuhan adalah terang. Maka dari itu yang akan membawa kita, yang memberikan guidance kepada kita. Yang akan membawa kita kepada di situ. The holy mountains. Tempat yang kudus. Tabernakel daripada Allah sendiri. Tuhan sendiri akan membawa dengan kebenarannya. Maka dari itu Tuhan katakan, I am the way, the truth, and the life. Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Yesus hanya satu-satunya jalan. Dia hanya kebenaran yang membawa dengan sinar terang daripada Tuhan, memberikan penerangan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, the truth will set you free, will set us free. Akan membebaskan kita karena kebenaran itu yang akan membawa kita hidup di dalam sesuatu di mana jalan kita bersama dengan Yesus. Kebenaran itu yang akan membawa kepada sesuatu jalan yang benar. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan boleh kita renungkan. Percayalah kepada Yesus karena dia adalah jalan. Dia adalah jalan, dia adalah terang. Dia adalah yang memimpin kita. Dia adalah kebenaran. Dia adalah firman. Colossians chapter 2 verse 13. Dikatakan, kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dikatakan, telah dihidupkan, has made alive together with him. Ya, telah dihidupkan bersama-sama dengan dia. Setiap daripada kita yang percaya, kita dihidupkan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya orang yang percaya, hanya setiap daripada kita yang percaya akan kuasa daripada kebangkitan Tuhan. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita mau mempercayakan. Firman Tuhan katakan, dia hanya satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup untuk setiap daripada kita. Mari kita berdoa bersama-sama.